Halo sahabat Indonesia punya nama. Kembali lagi bersama Angie Ang dalam program yang akan memperlihatkan kalian bagaimana segarnya berlatih bulu tangkis langsung di tempatnya di Gor Jati Kudus, Jawa Tengah. Wow, udah lama banget Angie nggak megang raket dan minder sama teman-teman yang ada di belakang sana, calon atlet-atlet berprestasi Indonesia yang akan segera mengharumkan nama bangsa ini. Well, untuk itu Angie mau ngajak kalian ketemu sama seorang pelatih yang juga dulunya adalah mantan atlet bulu tangkis Indonesia, pernah mengharumkan nama bangsa ini, itu sudah pasti, yang sedang melatih anak didiknya, atlet-atlet muda untuk U15, U17, atau nanti kita tanya lagi ya, kita konfirmasi sekarang dia ini melatih untuk tunggal putra yang ada di usia yang mana nih. Dia adalah Mas Hayom. Coba digeser. Samperin aja kali ya. Boleh nitip? Aduh enggak, pegang aja. Permisi. Hai Mas Hayom. Halo. Angie. Hayom. Sahabat Indonesia punya nama, inilah dia Mas Dionisius Hayom Rumbaka, betul? Ya, benar. Lengkap sekali Angie menyebutnya. Ya. Sorry, lagi latihan gym. Udah sih, udah mau selesai. Oh, udah. Ini namanya latihan gym ya? Ya, latihan gym. Oke. Pagi ini kita latihan gym. Ya. Pagi ini latihan gym. Oke Mas, boleh dilanjutkan dulu mungkin? Ya. Udah sih, udah mau selesai. Oh, udah mau selesai? Ya udah, ngobrol langsung aja sama Mas Hayom ya. Sekarang Mas adalah pelatih, tadi udah dibilang untuk U15, U17, kadang-kadang U13 gitu ya kan? Enggak sih, lebih tepatnya U17, 19 sama senior. Oh gitu. Ya. Itu bisa dirotasi atau memang ditempatkan di situ sama PB Memang Jarum? aku ditempatin di situ, cuman pas hari ini kebetulan aku lagi pengen gym juga sekalian bareng sama anak-anak sekalian. Memangnya bukan khusus pelatih gym, ada latihan Ada sih, lainnya? ada. Cuman ini aja pengen Lagi pengen aja? Lagi pengen nge-gym sendiri. Oke, alat mana yang paling disuka Mas? hampir rata-rata suka semua ya. Emang ya beda jawaban atlet, semuanya suka gitu, nggak ada satu Bukan gitu. suka sih, kebutuhan lebih tepatnya. Kebutuhan. Nah, sekarang statusnya adalah pelatih sejak Ya. tahun 2018. untuk pelatih tunggal putra? Ya, Tunggal putra saja? tunggal putra saja. Oke, dedikasi dari 2019 sampai sekarang, ini anak didik Mas ini sudah dari arahan Mas, udah pernah mencapai achievement yang mana nih, mendapat achievement apa? Nasional, internasional pun ada juga sih. Yang terbaru? Yang terbaru kita kemarin di Magelang. Kita kemarin di Magelang Yusu Akmal Open, kita dapat runner up sama juara 1. Itu anak didik Mas? Iya. Yes, kalau begitu sebagai pelatih itu adalah achievement dong? Iya dong. Kalau dulu kita ngomongin waktu masa atlet, yang paling membanggakan apa? Pasti yang pasti bergengsi itu sih beregu ya. Kita beregu Thomas. Memang kemarin kita dapat terakhir kita kan Thomas Super kembali ke, lebih tepatnya Thomas ya, kembali ke Indonesia. Ya. Cuman saya 2010 juga pernah bersama Taufik Hidayat, Sony Dukuncoro, Simon Santoso pun kita run up di sana sih. Cuman ya kita bangga lah akan hal itu gitu Pak. Ya. Bangga nggak Mas kalau banyak yang bilang katanya Mas itu adalah the next Taufik Hidayat dulunya karena pola permainan yang sama? Mungkin untuk saat itu bangga ya, cuman itu kayaknya menjadi bumerang buat aku sendiri ya. Kenapa? Ekspektasinya aku terlalu tinggi juga sih. Memang untuk seorang atlet memang harus punya ekspektasi yang tinggi, cuman kalau terlalu tinggi juga nggak bagus. Oh, Gitu loh. kita Jadi- harus mengontrol ekspektasi kita gitu. Iya, memang harus kayak gitu. Dan nggak bisa disamain juga karena kalian Memang. berdua memiliki ciri khas Masing-masing, masing-masing iya, benar, gitu. iya. Tapi so far so good. Ya sebut. Nah sekarang nih kalau aku ngelihat gaya Mas sebagai pelatih itu, untung aku sama nih gayanya, nggak janjian loh Mas. Oke, jadinya memang gaya Mas kayak gini. Kalau Ya. lagi pengen main keluar, emang mau kemana? Aku sih pengen ngajakin ini ya, kita motoran aja ke depan. Motoran? Oh Mas suka main motor juga? Suka sih, jadi memang kebetulan aku punya motor. Jadi motor itu memang motor itu perjalanan aku dari kecil sih. Jadi memang aku dari kecil tuh naik motor itu untuk latihan. Dari sehari-hari. kecil tuh, sorry, tahun berapa? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 ya? Kelas 3, kelas 4 SD? SD ya. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Oh jadi kayak diperbarui lagi mesinnya tuh? Enggak diperbarui. Memang diawet-awet sih lebih Di tepatnya. awet-awet. Iya. Oke, wah asik juga nih motoran kayak Jadi gini. memang punya riwayat. Motor ini Ada historinya iya, ya. ada historinya. Anyway, ada tatonya juga ya Mas ya? Oke, Romawi tuh, Ca. Oke. Tanggal 1 bulan 2 2018. Ya. Ada apa? Mulai pertama ngelatih. Pertama melatih. Pertama melatih untuk PB Jarum. Iya. Oke. Pertama aku pensiun langsung melatih. Oke, tapi aku punya yang lain loh, Mas. Ya.
Aku ambil dari Instagram. Ini yang mana nih Mas? Ini yang Ini, kanan sini. ya? Oke. Sini. Kayaknya tanggal 7 bulan 11 November 2015. Oh, Ya. lebih muda yang ini tatonya. Iya. Ada apa nih? Jadi ini tuh sambungannya ini. Kenapa aku dapat ini? Karena aku ngalamin ini. Ada apa dengan cerita tato yang ini? Ini tuh aku cedera waktu aku cedera di Malaysia. Aku cedera lutut, lebih ACL sih, lutut sebelah kanan. Jadi memang waktu itu menurut aku sih faktor kecapean juga ya. Kita kan banyak pertandingan dari Eropa 3 minggu, setelah itu lanjut ke Malaysia. Itu memang kecapean, habis itu cedera kan. Nah, makanya ya kenapa ini? Makanya aku pensiun juga sih. Pensiun lebih cepat. Oh, pensiun dini, gantung Pensiun dini raket lebih dini. cepat, Itu lutut sebelah Kanan ya. Mengalami operasi gitu-gitu pasti. Iya, habis itu langsung setelah 3 bulan operasi di Filipina. Ya. Tapi tidak membuat keadaan lebih baik atau gimana? Ya pasti dong, nggak ada lebih baik dong masih. Nah, Maksudnya sebelum kan karena cedera akhirnya tir ACL aku tuh tir, jadi ada robek gitu loh, ada robek, ada putus, akhirnya kita terpaksa melakukan operasi di Filipina waktu itu. lalu nggak memutuskan untuk kembali bermain? Sempat kembali, cuman satu tahun, karena kan aku masa pemulihannya kan 1 tahun dari aku sini cedera, habis itu November 1 tahun berikutnya 2016 aku baru mulai ikut pertandingan nasional sih ya, kecil-kecil. Habis itu mencoba untuk pertandingan luar negeri 1 tahun, habis itu aku ngerasa kok gimana ya, udah nggak senyaman dulu, kayak udah nggak, ini fighting spiritnya udah mulai berkurang. Akhirnya ya udahlah, aku putusin buat pensiun aja. Aku ngomong sama Om Yopi. Ya makanya kenapa muncul tato ini yang gitu. Ada sambungannya. Jadinya Oke. kayaknya kalau Mas Ayom ini semua yang ada di hidupnya itu ada historinya, dari Iya motor, tato dan lain-lain. Iya, Oke, yuk ngobrol lagi yuk. Oke. Tapi motoran. Monteran boleh? Aku juga ada motor. Mas pikir Mas doang yang punya motor. Walaupun Ya. aku minjem di sini. Nggak apa-apa kan? Oke, bisa. Ini kalau gitu raket saya balikin, tangkap Mas. Oke. Yap. Gampang doang dia nanggapnya. Ya udah, sahabat Indonesia Punya Nama, Enji motoran dulu ya. Oke. Kita nggak balapan ya Mas? Aman. Jalan-jalan aja gitu. Ya. Oke. Sampai di Oasis nih, Mas. Udah selesai alun-alun, udah sekarang diajakin ke Oasis. Sebenarnya Oasis ini tempat untuk Taman ini sih, Jarum Foundation sih namanya. Taman Jarum Foundation. Well, jadinya umum boleh masuk. Enggak sih, kalau umum cuman di sini ada buat taman yang buat bulu tangkis Untuk juga. wisata Ya, gitu. Taman Thomas Huber. Oke. Taman buat bulu tangkis juga sih. Oh, well, menarik. Berarti kita bisa jalan-jalan ke dalam ya? Boleh. Ya. Udah, Udah. kita boleh Ready? jalan-jalan ke dalam ya. Boleh dong, boleh banget. Itu yang saya tunggu. Lihat mana, Oke. Mas? Lihat mana? Sini boleh. Ayo, Ya. sahabat Indonesia Punya Nama, ingin ikut? Ya nih, oke Ji, kita sekarang ini ya di Plaza Badminton. Iyalah, Ya. badminton lihat tuh Iya ada dong. apa shuttlecock ya? Makanya ini luasnya kan 4,6 Pak kemana apa? hektar.
Kita jalan 4 km. Ya dikit lah, deket kita lari aja biasanya Nggak mau, 5 Mas. kilo, 10 Enggak. kilo. Aku bukan Deket atlet. lah ini mah. Jalannya jangan jauh-jauh Mas. Kita cari tempat aja gimana? Ada nggak sih tempat yang asik? Ada sih deket sini, deket tempat pemancingan ada. Ada gazebo enak buat ngobrol situ. Oke. Mau coba situ? Boleh. Lewatnya mana? Depan sini kita ikutin aja jalan. Oh, oke. Ya. Nggak 4,6 kan? Enggak, Paling main 2,1. enggak lah, 1 hektar lah nggak apa-apa lah, nggak ada. 1 kilo. Sahabat Indonesia punya nama. Kalau kalian melihat di sini ini tuh seger banget, banyak bunga-bunganya juga. Terus ada apa nih Mas namanya? Kok. Plaza Miniatur badminton. ya? Ya bisa bilang kayak gitu. Plaza badminton ya, kayak miniatur ada 7 shuttlecock Ya. gitu. Terus di sini memang ya like taman gitu. Iya, emang. Di Jarum, apresiasi budaya sejak 1992. Oke. Nah, kami akan mencari tempat untuk ngobrol-ngobrol. Angie pengen tahu lagi tentang Mas Hayom, tentang prestasinya, tentang ceritanya dulu dan sekarang. Terus apa lagi ya? Ya udah lihat aja nanti. Angie jalan dulu ya. Ya Mas. Oke. Kayak aku yang Ya. tahu nih. Nah, gini nih, Ji, sekarang kita kan santai di sini. Ya, Di ya, sana ya, juga ya. ada nih, di sana juga ada replika Thomas. Enggak dong, itu dong. Yang mana sih Mas? Itu ada replika Thomas, Uber, Oh, Sudirman ini. Cup, Iya, iya. Aku tuh BBM nggak buat ranking sadar loh 1, tadi. ya, sama Oke. Olimpik. Aha. Nah, itu kan salah satu hasil yang pernah dicapai, prestasi yang pernah dicapai atlet PB Jarum. PB Jarum. Iya. Mas dari berbagai replika itu udah yang mana aja Mas? Aduh, mana ya? Itu ada berapa replika sih? 1, 2, 3, 6. Oke, dari berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga Ya, tuh, itu. sama dong sama ini jumlahnya. Ya mungkin salah satu itu. Mungkin nanti kan bisa tambahin 1 lagi tuh. Tambah lagi, tambah Iya, lagi, tambah lagi. Jadi udah berapa dari 7 itu? Mas udah apa aja Cuman run prestasinya? up sih, run up Thomas Nggak Cup. apa. Iya, run up Thomas Cup. Semifinalis Sudirman. Hah? Habis itu cuman buat ranking, bukan ranking 1 sih, ranking 16 waktu itu. But still, Yes. itu kan prestasi Iya, ya nggak sih? oke. Terus Apa lagi ya? semua nih jangan nih? Enggak sih. Enggak, Cuman hampir. enggak, ada salah satu aja sih. Salah satu tapi aku udah megang 3 nih, gimana ceritanya? satu, Oke, jadi itu adalah prestasi selama menjadi atlet gitu. Nah Mas, kalau pencapaian seorang atlet itu sebenarnya yang paling tinggi itu apa sih? Sebenarnya yang paling tinggi ini ada 7 ini. 7 ini? Oke. Jadi ada yang memang paling bergengsi kan memang Olimpik. Ya kan Olimpik kan 4 tahun sekali. Ya. Asian Games 4 tahun sekali. Thomas Uber 2 tahun sekali. Sudirman 2 tahun sekali. Ya itu sih, sama ranking 1 dunia sih. Ranking 1 dunia. Nah, All England juara dunia itu sih. All England sama Iya, juara dunia. yes. Kalau pencapaian seorang pelatih? Pencapaian seorang pelatih karena kan pelatih ada tingkatannya masing-masing. Kalau di PB Jarum kan memang tingkatannya kita kan memang gimana kita mensupport ke pelatnas ya sama kejuaraan dunia junior. Oke, itu adalah pencapaian seorang pelatih untuk Iya, PB Jarum. untuk PB Jarum. Tapi kalau di national team, mereka tujuannya ini, national team ini. Yang nasional. Iya. Oke. Nah, kalau kita persempit lagi nih untuk Indonesia sendiri, pertandingan-pertandingan di Iya. Indonesia gitu. Apa aja Mas yang paling apa ya namanya? Membanggakan? Pertandingan yang mana? Indonesia kan kalau untuk anak-anak ya, Hmm. untuk anak-anak karena kan mereka masih masa pembibitan, jadi masa mereka harus banyak pertandingan, harus banyak pengalaman. Jadi memang kita punya beberapa agenda sirnas, sirkuit nasional, seperti itu. Nanti ada swasta dari Jarum juga beberapa pertandingan pun juga Jarum PB Jarum juga mensupport itu. Mas pernah mengalami masa-masa di bawah? Pasti, tiap Yang atlet pasti ngalamin seperti itu, Pasti. pasti. Yang paling? Yang paling ini habis cedera sih. Oh, yang pas yang habis Iya, cedera. habis cedera Oke. itu. Emang separah apa sih Mas? Ya aku bilang ya parah ya, enggak tapi ya parah. Gimana tuh maksudnya tuh? Separah apa? Karena waktu itu kan tadi Mas bilang kalau setahun kemudian setelah recovery mencoba lagi tapi udah kurang gitu. Iya, rasanya Kenapa? tuh apa ya, karena kan sudah 1 tahun kita off dari pertandingan internasional kan, karena memang target aku pribadi kan aku pengen ke arah dunia kan, pengen seperti dulu lagi, pengen masuk 10-15 besar dunia kan, pengennya kan seperti itu. Cuman dengan kondisi aku waktu itu, dengan habis operasi masih punya trauma sedikit dengan eksiden yang di Malaysia, itu kan aku ngerasa kok aku nggak bisa gitu loh, seperti itu. Jadi aku pikir ya udahlah,
gitu loh. Ya udahlah, jadi pelatih aja gitu. Ya itu. salah Kenapa satu. itu ditawarin atau gimana tuh? Bukan ditawarin ya, cuman aku dari kecil di PP Jarum. Aku pengen mengabdi di PP Jarum dengan cara mengabdinya dengan ayo aku pengen adik-adik aku tuh ayo bisa yuk kita kerjasama. Ya kan? Jadi aku pengen menularkan pengalaman aku ke anak didik aku situ. Jadi ya situlah aku bisa masuk ke PP Jarum menjadi pelatih. Oke, berarti mengabdi untuk PB Jarum yang Iya. udah membesarkan Mas juga. Iya benar. Fasilitas yang didapat untuk pelatih itu apa aja sih Mas? Kalau atlet kan udah tuh kemarin aku udah bahas dengan teman-teman atlet. Iya. Kalau pelatih sendiri Sama. sama? Gak ada dibeda-bedain gitu ya? Nggak ada sih, sama. Oke. Tetap ya kita atlet pertandingan pun kita juga pertandingan kan. Iya Iya, benar-benar. seperti itu kan. Deg-degannya juga sama gitu ya sama kan? Tanggung jawabnya juga sama kan. Sama nggak ada bedanya. Cuman atlet harus selalu kondisinya harus maksimal terus. Kalau pelatih kan nggak perlu dong. Tapi harus tetap menjaga kebugaran tubuh, Iya, ya kan? pasti. Menjanjikan nggak sebagai pelatih? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Apa targetnya sebagai pelatih? Targetnya ya memang kalau di Jarum kan memang untuk membawa atlet ke pelatnas, habis itu kejuaraan dunia junior sama Asian junior. Oke. Dan sekarang sudah setengah jalan, apa sudah hampir mencapai berapa persen dari 100? Ya menuju mencapai. Menuju mencapai. Oke, kalau begitu sahabat Indonesia punya nama, kita akan melihat bagaimana atlet-atlet kebanggaan Indonesia ini di bawah didikannya Mas Hayom. Dan di bawah hujan ini tidak peduli hujan badai, tapi mereka tetap semangat. Dan kemana-mana tetap di Indonesia punya nama bersama dengan Angie Ang dan juga Mas Hayom. Sahabat Indonesia punya nama masih dong bersama dengan Angie dan juga salah satu atlet kebanggaan Indonesia dan sekarang salah satu pelatih kebanggaan Indonesia juga untuk PB Jarum. Nah sekarang Mas, kalau di bulu tangkis sendiri sebenarnya perubahan apa sih yang paling Mas rasakan dulu dan sekarang? Mungkin ini ya lebih ke persaingan ya, lebih persaingan. Aku kan dulu pemain tunggal putra, jadi aku mau lebih ngomentarin ke tunggal putra ya. Iya, gimana? Jadi memang perkembangan bulu tangkis memang semakin kesini memang semakin bagus ya, karena dari kita dari klubnya di Indonesia pun sebenarnya juga udah mulai banyak klub-klub kecil yang mulai banyak Menyalurkan bakat-bakat menyalurkan ya? bakat-bakatnya gitu sih. Jadi memang ya memang kedepannya semakin banyak Wadah ya kita bisa semakin bilang. banyak klub yang bagus ya, semakin banyak pemain yang bakal muncul gitu ke arah dunia. Tapi nggak akan bisa mengalahkan PB Jarum pastinya. Lihat aja fasilitas aja udah sekomplit ini gitu. Mas juga pasti mendapatkan fasilitas yang oke dong dari PB Jarum sendiri. Oke banget. Oke banget, Oke bukan cuma banget, oke, tapi iya. pakai banget. Iya oke. Well, kalau gitu sekarang sebelum Angie menutup episode kali ini, kita akan mengulik lagi sedikit aja tentang Mas Hayom ini katanya ada suka-sukaannya. Nah, jelaskanlah tentang hal-hal ini, Mas. Angie punya sesuatu. Coba sini. Boleh dong? Buat kipas? Enggak. Enggak. Udah. Gini deh. Udah. Udah tau belum ini apa? Apaan? Apa? Ya apa? Kartu. Enggak, Mas pilih mau yang mana? Nomor 3 deh. Wih deh, oke? Tarik. Dilihat dulu. Oke. Oke. Langsung dia memang udah jiwanya ada di dalam nih. Tentang PB Jarumnya sendiri, bulu tangkis. Apa yang bisa Mas ceritakan dari gambar yang lagi Mas pegang ini? Aku bilang ya, Jarum itu sebuah klub yang memang sebuah klub yang luar biasa ya, sebuah klub luar biasa untuk PB Jarum nggak peduli sama keadaan sekarang seperti apa ya, karena mau pandemi mau apapun PB Jarum tidak mempengaruhi ini. PB Jarum memang totalitas untuk bulu tangkis, terutama untuk memajukan atlet-atlet Indonesia ini, terutama yang ada di PB Jarum. Terutama yang ada di PB Jarum. Karena kan memang banyak klub yang karena mengalami pandemi ini memang bukan hal mudah ya, klub ya untuk bisa selalu survive gitu ya. Survive kayak gitu memang nggak gampang ya. Salah satunya PB Jarum ya, memang luar biasa ya PB Jarum ya. Oke, berarti Kak, satu respon dari Mas untuk PB Jarum adalah luar biasa. Luar biasa Konsistensi sekali. ya.
sekali. Ada sekalinya. Tadi ada Udah banget, ini ada iya. sekalinya. Berarti memang bener-bener totalitas. Oke, next. Nomor 1 deh. Nomor 1 kenapa yang tengah? Kan juara kan 1 di tengah. Oh iya ya, podium. Iya. Boleh masuk. Buka. Apa itu, Mas? Tunjukin dulu dong ke kamera. Sepak bola. Kenapa dengan sepak bola? Kenapa ya? Ya emang hobi kecil sih. Tapi sekarang jadi bulu Iya, tangkis. kan memang sepak bola kan olahraga merakyat. Mhm. Kalau bulu tangkis kan olahraga prestasi. Oke. Ya kan? Jadi dua-duanya sama berkaitan, cuman yang satu merakyat, yang satu prestasi. Dukung. Setelah Mas memutuskan untuk fokus di bulu Ya. tangkis, bagaimana dengan hobi Mas untuk sepak bola? Ya, kalau sepak bola kan 12 orang. Tim. 11 orang ya, kalau main futsal kan 6 orang lah, 5-5 kan harus banyak teman. Kalau bulu tangkis kan 1 lawan 1 udah jadi kan. Apalagi tunggal putra gitu ya kan? Nggak usah lapangan basket, mau sendiri pun ada tembok jadi kan. Oh iya bisa? Bisa. Jadi Mas suka main sendiri tembok gitu? Iya, kalau yang kecilnya nggak sekarang. Waktu kecilnya ya sekarang. berarti. Oke, itu udah cerita sepak bola. Selanjutnya yuk, mau yang mana? Satu deh. Satu lagi, tetap semuanya satu. Oh, pecel lele. Itu? Pecel lele. Kenapa nih pecel lele? Pecel lele itu kenapa ya? Emang hobi sih, hobi suka makanan yang paling senengin sih dari Makanan kecil. terfavorit? Dari kecil. Jadi memang aku masih ingat dari kecil tuh aku latihan bulu tangkis sama orang tua, sama bapak dianterin. Pulang ya masih ingat kamu ngapain pasti makannya pecel lele udah. Oke, bagian terfavorit dari lele goreng. Kepala. Ini ada yang terakhir. Yes. Yes doang. Apa? Ada apa? Auri sih. Kenapa? Cita-cita. Sampai sekarang pun kalau aku lihat orang yang pakaiannya kayak gini, aku iri sih dalam hati ya. Ya aku pengen jadi kayak mereka sih. Itu sih. Apa yang yang memotivasi Mas dulu pengen menjadi Auri? Kenapa ya? Sebenarnya aku lebih ke ini sih, ke angkatan sih ya, bukan Auri aja ya. Cuman memang ADAL juga gitu? ya Atau mau angkatan polri? udara, angkatan laut, atau angkatan darat, yang penting memakai baju ini sebuah Seragam. kehormatan sih buat aku. Kenapa aku nggak masih gitu. dilanjutin dulu? Dulu waktu aku masuk Jarum, masuk ke Platnas tahun 2010, waktu aku masih umur 21 kan, aku sempat ngobrol sama waktu itu almarhum Pak Joko Santoso, sama waktu itu Gubernur Akmil, Pak Sabar Yudo kan. Aku sharing sama mereka. Aku bilang, aku pengen masuk ini tentara. Aku bilang, oh yaudah kamu masuk tentara silakan. Karena ini kan yang Gubernur Akmil ada di sini sama Panglima, waktu itu kan Panglima TNI kan almarhum Joko Santoso. Ini kamu silakan ngomong langsung ya. Aku ngomong, Pak saya pengen masuk ke situ ya. Saya bilang, ya udah kalau kamu masuk, malamnya saya telepon sama ibu kan. Kata ibu balikan ke saya. Terus besoknya saya pikir-pikir, Hati kecil ya? iya besok saya pikir-pikir udah dapat lampu hijau nih dari dua-duanya semuanya kan. Pikir-pikir ya udahlah akhirnya mau terusin bulu tangkis aja lah. Oh ternyata hati kecil itu tetap di bulu tangkis? Sebenarnya hati kecil itu pengen masuk angkatan Oke, ya. lalu pertimbangannya apa? Kalau Karena hati kan- kecil angkatan tapi sekarang menekuni ada di dunia bulu tangkis? Karena di waktu itu di usiaku itu kan cuma ada 2 orang yang waktu itu bisa menempati ranking 30 besar dunia. Aku sama Tommy Sugiarto waktu itu ya. Wow. Jadi memang ya sebenarnya itu perjuangan untuk perjuangan Menyisihkan, ya? menyisihkan dari berapa juta orang di tahun itu untuk masuk ke Platnas gitu loh. Jadi aku dari sini kenapa aku harus balik nol lagi gitu loh. Oh, Jadi ya udahlah aku terusin sekalian gitu. kebanggaan, tapi menyesal Sebuah nggak kebanggaan. sekarang? Enggak sih, enggak menyesal. Nggak menyesal, Nggak iyalah menyesal. udah begini dan sekarang untuk menjadi pelatih untuk di PB Jarum Ya. itu ada pencapaian apa Mas yang paling besar? Selain yang tadi udah pernah kita obrolin, anak didiknya Mas tadi udah ada juara-juaranya, untuk diri sendiri Di sini dalam hal prestasi atau? prestasi? Dalam hal prestasi ya mungkin apapun prestasi itu ya aku nggak bilang satu persatu ya, cuman sebuah prestasi maupun pertandingan kecil maupun besar itu sebuah kebanggaan buat aku sendiri ya. Jadi memang mau masuk di PB Jarum pun sebenarnya nggak gampang, apalagi melatih di PB Jarum pun sebenarnya bukan hal yang gampang.
Melatih juga nggak gampang. Melatih juga nggak gampang. Dan Yes. itu dia cerita dari Mas Hayom mengenai sisi lainnya dan juga cerita-cerita di balik gambar-gambar yang udah tadi Angie tunjukkan. Kebanggaan-kebanggaan prestasi tentunya sudah kita kulik-kulik. Dan terima kasih banyak untuk Mas Hayom waktunya. Oke, kalau begitu sekian dulu episode Indonesia Punya Nama kali ini bersama dengan Angie Ang dan juga Mas Hayom. Kalau begitu sampai ketemu lagi. Dah, sahabat Indonesia Punya Nama, tetap sehat.